Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian cara penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi. Yang ketiga adalah cara penyelesaian dengan metode eliminasi, dan ada latihan soal. Oke. Lanjut, kita akan membahas tentang bentuk umumnya. Sistem persamaan linear 3 variabel terdiri atas 3 persamaan linear dan ada 3 variabel. Dengan variabel X, Y, dan Z, maka bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebagai berikut. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Oke. Untuk persamaan yang pertama itu A1, B1, dan C1 itu adalah sebagai koefisien ya, berarti A2, B2, C2 juga sebagai koefisien. Kemudian A3, B3, dan C3 juga sebagai koefisien. Nah, D1, D2, D3 ini adalah nilainya ya. Oke, lanjut saja. Menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi. Berarti substitusi ini menggantikan variabelnya. Entah itu variabel X-nya, variabel Y-nya, dan juga variabel Z-nya. Ada 3 persamaan, berarti ini jelas ini adalah bentuk persamaan. Sistem persamaan linear 3 variabel lah. Nah, yang pertama ini berarti kita buat sebagai persamaan yang pertama. Oke, selanjutnya 2X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 15 itu kita buat sebagai persamaan yang kedua. Kemudian 3X ditambah 2Y min 3Z sama dengan 0 kita buat sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian pertanyaannya, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah, berarti kita akan mencari nilai dari variabel X-nya, kemudian variabel Y-nya, dan juga variabel Z-nya. Oke. Untuk menyelesaikannya itu berarti kita harus memanipulasi. Misalkan di sini penyelesaiannya dari persamaan 1, yaitu yang pertama ini ya, berarti 4X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21. Nah, kita rubah bentuknya menjadi Z sama dengan, ya, berarti kita rubah menjadi Z sama dengan, maka ruas kiri dan juga kanannya akan berubah menjadi min 4X min 3Y ya, di ruas kanannya berarti. Ini kan di ruas kiri, maka di ruas kanannya akan berubah menjadi min 4X min 3Y. Oke, sebetulnya untuk manipulasinya atau untuk perubahannya itu boleh bebas ya. Mau kita rubah ke bentuk X sama dengan juga boleh, tidak harus Z dulu yang pertama. Kemudian mau buat Y sama dengan juga boleh. Oke, selesaikan berdasarkan kemudahan menurut kalian masing-masing berarti ya. Kalau di sini kita buat menjadi Z sama dengan. Oke, selanjutnya substitusikan Z ke persamaan 2 dan juga 3. Oke, tadi persamaan 2-nya itu adalah yang ini ya, 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 15. Kemudian persamaan yang ketiganya itu adalah 3X ditambah 2Y min 3Z sama dengan 0. Nah, Z yang ini adalah hasil perubahan dari persamaan 1 yang tadi ya. Oke, berarti dari persamaan 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 15. Tadi disubstitusikan itu kan berarti menggantikan variabelnya. Oke, yang diganti di sini adalah variabel Z, berarti 2X-nya tetap, Y-nya tetap. Nah, 2 kali Z, 2Z itu 2 kali Z. Maka di sini Z-nya kita ganti dengan yang di atas ya. Nah, yang ini 21 min 4X min 3Y sama dengan 15. Oke, kita lanjutkan. 2X Y nya tetap, kemudian
angka 2 ini dikalikan ke seluruh elemen yang ada di dalam kurungnya. 2 kali 21 berarti 42. 2 kali min 4x berarti min 8x. 2 kali min 3y berarti min 6y sama dengan 15. Kemudian kita hitung yang variabelnya itu sama. Berarti variabel x dengan variabel x ya. 2x min 8x berarti min 6x. Y dengan min 6y berarti min 5y. Kemudian yang angka dengan yang angka sama dengan 15. Di ruas kanannya dikurangi 42 ya. Dari mana 42? Dari yang di sebelah kiri. Oke, berarti hasilnya adalah min 27. Nah, hasil ini kemudian kita buat sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya Z ini disubstitusikan ke persamaan yang ketiga sama dengan yang tadi ya. Berarti mengganti variabel Z-nya. 3x tambah 2y min 3z sama dengan 0. Berarti kita tulis kembali 3x tambah 2y dikurangi 3 dikali z-nya yang dirubah nih. 21 min 4x min 3y sama dengan 0. 3x ditambah 2y. Berarti min 3 ini kita kalikan ke seluruh elemen yang di dalam kurungnya. Berarti min 3 dikali 21 adalah min 63. Kemudian min 3 dikali min 4x adalah positif 12x. Kemudian min 3 dikali min 3y adalah 9y sama dengan 0. Sama dengan yang tadi ya, dihitung yang variabelnya sama. 3x dengan 12x berarti ditambah menjadi 15x. Kemudian 2y ditambah 9y berarti 11y sama dengan 0. Di ruas kanannya itu menjadi ditambah 63 ya. Nah, dari mana 63 ini? Dari min 63 yang ada di ruas kirinya. Oke, maka 15x ditambah 11y sama dengan 63 ini kita buat sebagai persamaan yang ke-5. Oke, selanjutnya. Nah, persamaan 4 yang tadi diperoleh kita rubah menjadi y sama dengan. Menjadi y sama dengan ya. Karena tadi di persamaan 4 sama 5 itu variabel z-nya sudah tidak ada ya. Hanya ada tinggal variabel x sama variabel y. Jadi untuk persamaan 4 ini kita boleh rubah ke x sama dengan, atau bisa juga kita rubah ke y sama dengan. Boleh bebas ya. Oke. Kebetulan di sini persamaan keempatnya dirubah ke y sama dengan. Oke, berarti kalau kita rubah ke bentuk y sama dengan menjadi min 27 ditambah 6x dibagi min 5. Oke, berarti untuk yang ini nih awalnya kan min 6x. Persamaan 4 itu tadinya min 6x. Kita mau rubah ke bentuk sama dengan ya. Y sama dengan min 5y sama dengan min 27. Oke, berarti kita buat min 5y ini sendiri di sebelah kiri. Berarti di sininya menjadi min 27 ditambah 6x. Oke. Kemudian kita buat y sama dengan. Berarti min 27 ditambah 6x dibagi 5-nya ya, dibagi 5. Min 5. Hasil perubahannya seperti ini ya, berarti min 27 ditambah 6x dibagi min 5. Nah, ini hasil perubahan dari
persamaan yang keempat, Y sama dengan min 27 ditambah 6X dibagi min 5. Kemudian si Y ini disubstitusikan ke persamaan yang kelima. Oke, persamaan yang kelima itu adalah 15X ditambah 11Y sama dengan 63. Berarti yang akan kita ganti itu adalah variabel Y-nya. 15X ditambah 11 dikali Y. Y-nya itu adalah min 27 ditambah 6X dibagi min 5 sama dengan 63. Oke, karena di sini bentuknya pecahan, kita kalikan dengan angka 5 agar per 5-nya itu hilang. Dikali dengan angka 5. Oke, berarti 15X dikali 5, 75X, 297 per 5 dikali 5, berarti tinggal 297. 66X per 5 dikali 5 tinggal 66X sama dengan 63 dikali 5, 315. Kemudian kita hitung yang variabelnya sama. 75 dikurangi 66X berarti 9X. Kemudian yang angka dengan yang angka. Di ruas kanan ini 315. Oke, berarti dikurangi 297. Dari mana 297? Dari ruas kirinya ini ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. 9X sama dengan hasil perhitungan dari 315 dikurangi 297 itu adalah 18. Maka nilai X ini selanjutnya adalah 18 dibagi 9. Hasilnya adalah 2. Oke. Berarti baru satu variabel yang sudah diketahui nilainya ya, yaitu X sama dengan 2. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, setelah mendapatkan X, berarti kita bisa mencari nilai Z-nya atau nilai Y-nya. Oke. Di sini dari X itu lebih mudah kita mencari nilai Y-nya. Oke, untuk mencari nilai Y-nya boleh pakai persamaan yang keempat atau boleh pakai persamaan yang kelima. Kenapa tidak menggunakan persamaan 1, 2, atau 3? Karena persamaan 1, 2, 3 itu ada variabel Z-nya ya. Jadi masih ada dua variabel yang belum diketahui kan, nilai Y sama nilai Z-nya. Nah, lebih mudah kita gunakan persamaan yang keempat atau persamaan yang kelima dulu nih untuk mencari si variabel Y-nya. Jangan menggunakan si persamaan 1, 2, 3. Karena kalau kita menggunakan 1, 2, 3 masih ada dua variabel yang belum diketahui nilainya. Jadi gunakan persamaan 4 atau persamaan 5. Oke, kebetulan di sini kita gunakan persamaan yang keempat. Jadi nilai X yang tadi ditemukan yaitu X sama dengan 2 disubstitusinya ke persamaan yang keempat. Yang tadi persamaan yang keempatnya. Nah, boleh persamaan keempat yang belum dirubah atau yang sudah dirubah. Kebetulan di sini disubstitusikan ke persamaan keempat yang sudah dirubahnya ya. Menjadi Y sama dengan, karena kita mau cari nilai variabel Y-nya. Oke, berarti Y sama dengan min 27 ditambah 6X per min 5. Oke, berarti yang kita rubah itu hanya variabel X-nya. Min 27 ditambah 6 kali 2 dibagi min 5. Berarti 15 dibagi 5 nilainya adalah 3. Oke, sudah kita peroleh nilai X dan juga nilai Y-nya. Nah, bagaimana mencari nilai Z? Untuk mencari nilai Z, bisa substitusi nilai X dan juga Y ini bisa ke persamaan 1-nya, persamaan 2-nya, atau persamaan 3. Cari angka yang lebih mudah untuk menghitungnya. Di sini memilih persamaan 3 ya, karena dianggap yang paling mudah angka-angkanya. Oke, persamaan 3 itu adalah 3X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 0. Berarti ganti variabel X dan juga Y-nya dengan angka 2 dan 3. 3 dikali X-nya 2 ditambah 2 dikali Y-nya itu adalah 3 dikurangi 3Z sama dengan 0. Nilainya adalah 6 ditambah 6 dikurangi 3Z sama dengan 0. 12 dikurangi 3Z sama dengan 0. 3Z-nya ini agar menjadi positif
ada di ruas kanan sebetulnya ya, di ruas kanan. Berarti positif 3Z sama dengan 12 nanti akhirnya. Maka nilai Z sama dengan 12 dibagi 3. Berapa nilainya? 4. Oke, 12 dibagi 3, 4. Nah, berarti seluruh variabelnya ini sudah ditemukan ya. X nilainya 2, Y nilainya 3, dan Z nilainya 4. Maka kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah 2, 3, 4. Berarti penulisannya itu adalah variabel X-nya dulu, kemudian variabel Y-nya, terakhir variabel Z-nya. Ini adalah penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Oke. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.